Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlim wa fi'li astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wa syafi wa salli wa sallim yaumi wa lailatin ala man bihi rahmanu yakbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab ma'una anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Lahab. Lahab ini julukan kepada pamannya Kanjeng Nabi. Pamannya Kanjeng Nabi namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza itu bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Uzza ini saudara kandung dari Abdullah, dari ayahnya Kanjeng Nabi. Berarti termasuk pamannya Kanjeng Nabi. Kenapa kok dijuluki Abu Lahab? Karena wajahnya yang bercahaya. Cahaya, namun cahayanya agak memerah tatkala dia marah. Dan peringatan kelahiran dari Kanjeng Nabi yang merasa bahagia dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad termasuk Abu Lahab. Abu Lahab mendengar tatkala Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan,
saking gembiranya Abu Lahab itu, beliau memerdekakan budak. Memerdekakan budak saking gembiranya. Namun sebelum memerdekakan budak, dia bertanya, anaknya Abdullah itu perempuan atau laki-laki? Kalau perempuan langsung aja kubur hidup. Oh, boten Romo. Putranya Abdullah laki-laki. Mendengar bahwa ponakannya itu laki-laki, langsung spontan bergembira. Dan yang menjadi budak saat itu langsung dimerdekakan. Jadi peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad yang kita sering kenal dengan sebutan apa? Maulidan. Itu sebetulnya ibrah, contoh dari Abu Lahab. Namun setelah tahun berganti tahun, tambah dewasa Kanjeng Nabi Muhammad, setelah genap umur 40, Kanjeng Nabi Muhammad di depan kaum Quraisy pada saat itu mengikrarkan dirinya dengan bertanya kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, misalkan aku memberitahu kepada engkau semua bahwa ada musuh di balik gunung ini yang akan menyerang kota Mekah ini, kalian percaya tidak? Jawab, percaya ya Muhammad, karena engkau mulai dari kecil sampai sekarang belum pernah berbohong. Engkau mulai dari kecil sampai sekarang adalah amanah orangnya, makanya dijuluki Al-Amin. Oh, percaya. Misalkan saya berkata bahwa saya ditunjuk oleh Allah sebagai nabi dan sebagai rasul, apakah kalian percaya? Nah, ini baru mereka itu diam. Dan termasuk pamannya Abu Lahab ini, Abdul Uzza ini, berkata, tabban alaika ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Disumpah sama pamannya ini, karena dia berkata atau sumpah serapah terhadap ponaknya itu, maka surat Al-Lahab ini tuh turun. Tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Terus turun surat Al-Lahab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat, celaka, kehancuran, yada, kedua tangannya, abi lahab, Abu Lahab, wa tabbat, dan sehancur-hancurnya, secelaka-celakanya. Jadi menjawab seruan dari Abu Lahab ini, Allah menurunkan surat Al-Lahab ini. Sama juga tabbat. Kalau Abu Lahab tadi tabban laka ya Muhammad, kalau ini Allah bilang tabbat yada. Kenapa kok yang celaka adalah tangannya? Karena tangan itu menandakan kekuasaan. Tabbat yada, maka hancur kekuasaanmu, Abu Lahab, wa tabbat, dengan sehancur-hancurnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna, tidak berguna, anhu, atas engkau ya Abu Lahab, maluhu,
hartanya tidak berguna. Wa ma kasab, dan juga tidak pula, kasab itu dimaknai anak, dan juga tidak pula anakmu, jadi tidak berguna juga anaknya. Hartanya tidak berguna, juga anaknya tidak berguna, tidak bisa menolong Abu Lahab. Kasab ini maknanya juga usaha, pekerjaannya, usahanya juga tidak berguna. Boleh diartikan kasab itu sebagai usaha, boleh diartikan sebagai anak. Sayasla naron dzata lahab, besok kelak Abu Lahab ini akan dimasukkan ke dalam naron, ke dalam neraka. Dzata yang memiliki, lahabin apinya itu yang menyala-nyala, terang menyala-nyala apinya, yang siap untuk melahap. Wa imra'atuhu, dan juga imra'atuh itu wanitanya, istrinya, dan juga istrinya juga akan masuk ke neraka. Kenapa kok istrinya juga masuk ke neraka? Hammalatal hatab, nahmal itu maknanya membawa. Hamil juga akan membawa. Membawa apa? Al-hatab, kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Fi jidha, dan fi di dalam jidha, lehernya, hablun ada rantai, ada tali, mim masad yang terpintal dari masad, serabut. Di talinya dulu itu dipintal biar kuat. Maknanya apa? Ini udah masuk ke makna tadi tafsirnya, sekarang maknanya. Jadi kecelakaan bagi seseorang apabila dia mempunyai rasa benci, hasad, dan ada niatan untuk menjatuhkan seseorang, mengalahkan seseorang, menghancurkan seseorang, maka oleh Allah akan, kekuasaannya itu akan binasakan, akan tabbat yada, akan hancur kekuatannya, akan hancur yada itu tangan, dilambangkan kekuasaan, akan hilang kekuasaannya, hancur lebur kekuasaannya. Ini dicontohkan pada pamannya Kanjeng Nabi Muhammad yang namanya Abu Lahab. Wa tabba, dan sehancur-hancurnya. Jadi kalau sudah Allah yang turut andil, Allah yang datang untuk menolong, maka akan binasa, akan kalah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidak berguna hartanya karena tidak digunakan di jalan fisabilillah, tidak ada gunanya. Makanya seharusnya orang yang beriman itu alladzina yu'minuna wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Seharusnya orang yang beriman itu harus bisa hijrah. Hijrah, maknanya hijrah di sini adalah minal maksiati ila taatillah, dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah. Wajahadu, dan harus berjihad. Berjihad fi sabilillah, di jalannya Allah, dengan cara apa? Bi amwalihim, dengan hartanya. Jadi kalau kita berjihad bisa dengan harta kita, juga bisa dengan jiwa kita. Jadi kita harus berjihad melalui harta dan juga melalui jiwa kita. Kalau Abu Lahab ini menandakan karena dia ingkar, tidak mau terhadap petunjuk dari Allah, maka tidak ada gunanya hartanya itu.
Bahkan hartanya ini membiayai peperangan untuk memerangi kanjeng Nabi Muhammad. Wah, salah jalan. Bukan fisabilillah, tapi fisabilis syaiton. Jalannya setan. Wa ma kasab, dan juga anaknya dan juga usahanya juga nggak ada gunanya. Anaknya juga bukan anak yang soleh. Nggak bisa. Anaknya bukan anak yang soleh. Gak bisa anaknya itu bisa menolong orang tuanya, tidak bisa, karena yang bisa menolong orang tuanya adalah waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mendoakan orang tuanya. Kalau anaknya sudah nggak soleh, nggak akan ingat sama orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah mati, hilang sudah. Hartanya tidak ada gunanya, anaknya tidak ada gunanya. Sayasla naron talahab, bahkan besok dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang memiliki api yang berkobar-kobar, menyala-nyala apinya, menggunung-gunung, siap melahap. Maknanya apa? Dalam kehidupan nyata di dunia ini, tidak ada orang yang ingkar terhadap petunjuk Allah tidak akan pernah bahagia. Pasti kehidupannya itu seperti neraka. Walaupun dia aghna, walaupun dia itu ghina, kaya, tapi tidak membawa keberkahan dalam kehidupannya. Walaupun dia maluhu, banyak hartanya, kaya raya, tapi tidak akan membuat ketenangan dalam kehidupannya. Wa ma kasab, juga anak-anaknya, karena anak-anaknya tidak soleh, tidak soleha, tidak akan bisa menjadikan qurrati ayunin, penyejuk pandangan mata, bahkan sebaliknya akan memberikan nar, bencana dalam kehidupannya, kesengsaraan dalam kehidupannya, gak ada keberkahan, karena ada nar terus dalam kehidupannya. Dalam rumah tangganya ada api terus yang menyala-nyala. Wa mra'atuhu, dan juga istrinya, hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Istrinya ini juga ikut andil dalam hal apa? Kejelekan juga. Ngobongi, manasi. Udah suaminya salah jalan, enggak ditegur, tidak dinasehati, bahkan malah dipanas-panasi untuk supaya berlaku dolim pada orang lain. Jadi seorang perempuan itu bahaya. Bisa menjadi barokah, juga bisa menjadi mudarat dalam kehidupannya. Suaminya baik, istrinya kadang enggak baik. Siapa contohnya? Nabi Nuh. Suaminya baik, suaminya jahat, istrinya baik. Siapa? Fir'aun. Istrinya siapa namanya? Aisyah. Kalau Abu Lahab ini sama istrinya sama-sama jahat. Suaminya jahat, suaminya buruk, istrinya juga buruk. Wa mra'atuhu, istrinya ini namanya Ummu Jamil. Jamil itu cantik. Abu Lahab ini ganteng pun, istrinya cantik, namun perangainya buruk, sifatnya jelek. Cantik, ganteng, sosialnya bagus, tapi tak kala ada petunjuk datang, mereka tidak mau. Makanya sampean tugasnya sebagai laki-laki, sebagai ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, sebagai pengayom, pemimpin dari perempuan, dari istri-istrinya besok, carilah istri yang soleha, biar agar anaknya juga
menjadi anak yang soleh, soleha. Supaya Anda dapat istri yang soleha, Anda terlebih dahulu harus menjadi orang yang soleh. Kalau sampean nggak bisa jadi orang yang soleh, istrinya nggak akan soleha. Apalagi anak-anaknya nggak akan. Makanya ini sebuah ikhtiar. Kalau kita mau berkeluarga besok, carilah istri yang soleha. Sebelum mendapatkan istri yang soleha, kita terlebih dahulu harus soleh. Kalau sudah ayahnya soleh, ibunya soleha, insya Allah kebanyakan anaknya menjadi anak yang soleh, soleha. Fi jidha hablum mim masad. Di dalam lehernya seorang perempuan itu hablun, ada ikatan kuat. Dari apa? Mim masad, dari serabut yang menyala-nyala. Apa kok leher? Apa yang keluar dari leher itu? Adalah suara. Pita suara itu ada di leher, di tenggorokan. Fi jidha, di dalam tenggorokannya, di dalam lehernya ada ikatan kuat terhadap mim masad. Masadnya ini juga mengandung nar, juga mengandung panas. Maknanya apa? Yang keluar adalah sumpah serapah, cerminan dari dalam hatinya. Maksudnya apa ini, Pak? Kok ada hablum mim masad ini? Ini intinya adalah seorang perempuan yang selalu memanas-manasi suaminya untuk berbuat kejahatan. Kenapa kok bisa berbuat kejahatan? Karena di dalam hatinya penuh dengan sampah, penuh dengan keburukan. Makanya kita harus sadari, penuh dengan hasad, penuh dengan penyakit, penuh dengan kedengkian di dalam dadanya itu. Makanya lesanmu adalah cerminan hatimu. Lesanmu adalah cerminan hatimu. Hati-hati, harus betul-betul dijaga lesan ini. Betul-betul bisa direm ya. Biar kita selamat. Salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu berada pada dia menjaga lisannya. Makanya tingkatkan keimanan dengan cara apa? Dengan cara mengaji. Terus mengaji, karena kewajiban kita adalah menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Faridatun ala kulli muslim. Kewajiban bagi setiap orang muslim menuntut ilmu itu ya. Ini tentang hasad, ini tentang penyakit hati, benci, amarah. Awalnya itu amarah. Kenapa kok amarah? Karena ada iri hati di dalamnya, terus amarah, emosi, akhirnya benci ditingkatkan terus menjadi hasad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mendustai ayat-ayatnya Allah, enggak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, padahal udah datang. Kamu jangan berbuat seperti itu. Kalau jadi orang iman itu harus soleha, amalus soleh, harus berbuat baik, harus berbuat kebajikan, enggak boleh berbuat kejahatan. Enggak mau didustakan petunjuk-petunjuknya Allah. Berarti di dalam jiwanya ada penyakitnya. Penyakit itu kalau tidak diobatin, fazadahumullahu marada, malah tambah parah penyakitnya itu. Yaitu dari amarah, benci naik ke hasad. Terus kata Kanjeng Nabi gimana? Dauhnya Kanjeng Nabi Yuna Muhammad, iyyakum wal hasad, jauhi hasad. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khotob.
Jauhi hasad itu, kata Kanjeng Nabi. Kalau nggak dijauhi, sesungguhnya hasad itu akan membakar amal kebaikan kalian, seperti api memakan kayu bakar. Kertak habis. Ya, ini dilahap sama api. Saya selana talahab, dibakar sudah di dalam neraka. Di dalam neraka yang ada di dalam dada. Kebencian sudah ada, sudah dilalap itu, karena kebencian di dalam dada itu, karena hasad yang ada di dalam dada itu, kebaikan semua akan dilahapnya, akan terbakar, akan hangus amal kebaikannya, karena di dalam hatinya ada sifat hasad. Makanya harus beriman. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita dengan cara mengaji. Kalau sudah tahu ilmunya, keimanannya akan naik. Setelah imannya akan naik, dia pasti akan beramal soleh. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia akan berkata yang baik saja, atau kalau tidak bisa, dia memilih untuk diam. Ini salah satunya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia yang keluar dari lesannya adalah kebaikan. Kalau nggak bisa, dia akan diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah yang keluar dari lesannya penuh kebaikan. Kalau nggak bisa, dia akan diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia akan memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia akan memuliakan tamunya. Tamunya yang datang dianggap raja, nggak milih-pilih, nggak pandang bulu. Kalau tamunya miskin terus dijarno. Kalau tetangganya yang datang miskin, tamunya yang datang miskin, ditemui secara berdiri, nggak disuruh masuk misalkan. Kalau orang kaya disuruh masuk. Kalau orang beriman nggak pandang bulu, miskin kaya kalau udah jadi tamu pasti dia dihormati, dimuliakan. Setiap tamu yang datang dimuliakan, baik orang kaya maupun orang miskin ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kita, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, sehingga kekayaan kita barokah, sehingga harta kita barokah, sehingga anak cucu kita juga soleh-solehah, dan juga istri kita dijadikan oleh Allah seperti bidadari surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya